Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan masuk dalam ibadah kontemporer secara online. Bapak Ibu, Saudara, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, kami berkumpul memuji-Mu.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan di dalam peribadahan kontemporer pada saat ini, mari kita bangun kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangun kerinduan untuk datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sukacita senantiasa mengalir dalam hati dan kehidupan saudara dan saudariku. Mari kita satu hati dan kita mengambil suasana teduh. Pertolongan pada malam hari ini datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mendasari ibadah kita pada saat ini, 1 Raja-Raja pada pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-42. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang terajung. Dan ia datang berdoa di rumah ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Mari pada saat ini kita bersama-sama akan menyambut dengan kita memuji dan memuliakan namanya. Seperti rusa yang haus.
Mari saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada Allah kita. Kita menyadari, kita mengakui bahwa dalam perjalanan kehidupan kita tak pernah luput daripada kesalahan dan dosa. Kita percaya bahwa kita juga senantiasa belajar untuk membuka diri di hadapan Tuhan, sebab bagaimanapun juga kita adalah manusia yang sangat terbatas, yang di dalam kehidupan kita tidak bisa menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita di hadapannya. Mari kita bersama mengambil suasana teduh. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena pertolongan Tuhan yang telah kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau membersamai kami, Engkau memberkati kami, sehingga di dalam setiap langkah kehidupan kami, kuasa-Mu yang senantiasa kami damba dan kami andalkan. Di tengah-tengah keterbatasan kami pada saat ini Bapa, kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dosa dan kesalahan kami tidak pernah tersembunyi bagi-Mu, dan kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan untuk menyucikan kami, menguduskan kami dari segala pelanggaran atas dosa-dosa kami. Terima kasih ya Allahku, inilah pengharapan dan permohonan kami. Namun ajarkan pula kepada kami untuk mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami sadar Bapa, bahwa hidup kami senantiasa dibelenggu oleh kesalahan-kesalahan kami. Tetapi kami yakin di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh dipulihkan. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh dimenangkan atas kuasa dosa. Terima kasih Bapak, inilah seruan doa kami. Kami naikkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu, melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang semuanya untuk bersama-sama berdiri. Mari kita bersama mendengarkan akan berita anugerah dari surat 1 Petrus pada pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-8. Dan ayatnya yang ke-9 yang demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Kita bersama-sama dengan kita memuji dengan penuh sukacita. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 281. Tiap orang harus tahu.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab pada saat ini yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, saatnya kita akan sama-sama membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang pada saat kesempatan malam hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk firman kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sesaat kami akan bersama-sama membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh membaca firman-Mu ini. Bukakanlah pintu hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mendapat berkat firman ini. Karuniakanlah kepada kami melalui firman-Mu, terang dan kekuatan sesuai dengan usaha kami untuk berjalan dan melakukan pergumulan hidup kami. Demikian ya Tuhan, kami pun juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang akan menerangkan berkat firman yang dari Engkau. Iringi dan sertai dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami lebih mengerti dan memahami berkat firman ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji, kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita masih dalam suasana prihatin tentu terkait dengan negeri kita yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Dalam renungan ini saya akan memberikan judul Indonesia, kami berdoa untukmu. Bapak, Ibu, dan saudariku, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intannya terkenang. Kalau lagu ini dinyanyikan tentu akan menggugah rasa kita, tanggung jawab kita sebagai bagian daripada masyarakat di negeri ini yang bersama-sama ikut merasa bertanggung jawab atas peristiwa yang tengah terjadi. Coba kita akan nyanyikan ya. Kita nyanyikan. Nanti kita nyanyikan hanya song, refren. Nanti refrennya kita ulang 2 kali gitu aja sudah ya. Jadi tidak sampai bawah gitu. Ya Bapak Ibu yang ada di rumah, kita semua akan menyanyikan lagu ini. Kulihat Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Ibu, Bapak, dan saudaraku, Ibu Pertiwi kita sedang lara. Ibu Pertiwi kita sedang merintih. Ibu Pertiwi kita sedang berdoa. Saya dan panjenengan semuanya selaku anak dari Ibu Pertiwi kita yang tercinta Indonesia, mari spirit berdoa timbulkan. Paling tidak seluruh masyarakat di negeri ini disadarkan untuk setiap hari, tidak tahu 1 kata, 2 kata, tidak tahu 1 kalimat, 2 kalimat, dan tentu dengan bahasa apapun, kita berdoa untuk negeri ini. Supaya kita bisa benar-benar ikut merasakan. Kita memang tidak punya kebijakan. Kebijakan adalah milik pemerintah. Tetapi kita bisa berbuat sesuatu, saudara. Kita bisa bertindak. Tidak harus yang besar. Tidak harus yang spektakuler. Tidak harus yang hebat-hebat. Berdoa. Kalau kita mau berdoa, dan kita berdoa bagi negeri kita dan semua orang berdoa. Orang Kristen berdoa. Saudara kita yang Muslim berdoa.
Saudara kita yang Hindu berdoa, yang Buddha berdoa, yang Katolik berdoa, yang Konghucu berdoa. Semua berdoa dan juga aliran-aliran kepercayaan berdoa. Sudah. Saya yakin bahwa doa kita akan didengar oleh Allah. Saya yakin. Sehingga melalui doa itu, kita akan membangun spirit dalam kebersamaan untuk berjuang menghadapi COVID-19. Perintah doa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak terkasihnya, anak rohaninya. Setidak-tidaknya mengingatkan saya, mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara, warga jemaat, dimanapun panjenengan berada. Kita diingatkan bahwa sesungguhnya di ayatnya yang ke-1 dari 1 Timotius pasal 2 ini, Paulus menegaskan apa? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Menarik. Menariknya di mana? Panjenengan dan saya tidak hanya diminta untuk berdoa bagi dirinya sendiri. Kita juga tidak bisa lapar-lapar sendiri, kenyang-kenyang sendiri. Kita saling berbagi. Berbagi tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi berbagi juga di dalam bentuk doa. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap umat. Ini menjadi tanggung jawab setiap kita. Sehingga ketika kita orang-orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk berdoa bagi negeri ini. Karena memang melalui bacaan ini, Paulus mengingatkan sekali lagi, naikkan doa syafaatmu. Tetapi dengan tidak pernah berhenti untuk selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu menjadi hal penting. Mengucap syukur itu menjadi tanggung jawab kita orang percaya. Apakah hanya kita berdoa bagi orang lain saja? Oh, ternyata tidak. Tidak. Paulus mengajak kita untuk berdoa juga bagi para raja, ya, semua pembesar. Tentu ini kaitannya dengan para pemimpin kita. Mau itu kepala desa, mau itu lurah, mau itu camat, mau itu bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri-menteri, dan pejabat-pejabat tinggi negara. Dari TNI, Polri, demikian juga dari anggota legislatif. Mereka orang-orang besar yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan. Supaya kebijakan-kebijakan mereka itu benar-benar kebijakan yang membuat kita mengalami kebaikan. Kita doakan mereka supaya mereka punya semangat. Kita doakan mereka supaya mereka punya spirit. Kita doakan mereka supaya kita bisa menemukan ketenangan dan ketenteraman di dalam kehidupan kita. Ya, coba kalau kita terus-menerus dalam situasi seperti ini. Siapa yang mampu? Ya enggak ada, enggak akan bisa. Tetapi kalau kita senantiasa berdoa dan kita memohon kepada Tuhan supaya segera terjadi pemulihan. Sedulur-sedulur kita juga berdoa. Ya. Apalagi di saat ini kita patut memberikan hormat bagi sedulur-sedulur kita yang tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semua umat beragama berdoa. Semua orang yang ada di aliran kepercayaan berdoa. Ya. Ini akan menjadi spirit yang bisa menghadirkan apa? Menghadirkan kebersamaan, menghadirkan kerukunan, menghadirkan keutuhan. Untuk apa pembesar-pembesar kita itu kita doakan? Ya iyalah.
Harus kita doakanlah Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa ya? Karena memang pembesar-pembesar kita juga manusia biasa. Kadang-kadang ada kealpaannya juga. Tetapi ketika kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya para pemimpin di negeri ini diberikan hikmat. Orang-orang besar di negeri ini diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan. Dan mereka semua melakukan tugas tanggung jawabnya dengan berlandaskan pada takut akan Tuhan. Karena kita sadar bahwa dalam sila yang ke-1 juga berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua sepakat, kita semua yakin, ya, tanpa melihat siapa Anda, siapa kita, agamamu apa. Tetapi kalau kebersamaan itu terjadi, saya yakin, yakin. Tidak usah nunggu Juli, Agustus sudah. Juni selesai urusan kita berkaitan dengan COVID-19. Sehingga orang semua bisa terhibur hatinya. Semua orang bisa melakukan recovery di dalam bidang ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang memang sedang berjuang untuk tetap bertahan di tengah-tengah situasi sulit ini. Mereka bisa eksis kembali. Sehingga tidak terjadi banyak pengangguran. Tidak banyak orang yang harus mengalami kelaparan gitu. Namun juga ingat, spirit itu jangan hanya ketika situasi ini terjadi. Ketika situasi ini sudah tidak seperti sekarang ini, ya tentu kita tetap bangun spirit, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling membantu satu dengan yang lainnya, supaya ketenangan, ketentraman hidup benar-benar menjadi sesuatu yang kita semua bisa rasakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita orang-orang percaya yang sudah dipilih Allah melalui Yesus Kristus. Sebagaimana Paulus juga sudah dipilih Allah untuk membimbing Timotius. Jadi kesehatian kita dengan Timotius, kesehatian kita dengan Paulus yang menuliskan surat ini, tentu kesehatian yang bisa memunculkan perilaku positif. Bukan perilaku negatif. Bayangkan kalau saat ini kita isinya hanya saling curiga. Situasi sekarang kita hanya saling menyalahkan. Situasi sekarang kita hanya saling merendahkan. Lalu kita tidak memiliki sikap hormat terhadap para pemimpin. Terhadap para pembesar yang memberikan kebijakan-kebijakan untuk kebaikan negeri ini. Ya, suasana akan terus menjadi keruh. Sudah situasinya dalam kondisi pandemi COVID-19, kita tidak bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya, maka yang terjadi, kasihan. Sudah banyak orang yang mengorbankan nyawanya, dokter, ya toh, perawat, tenaga-tenaga medis, mereka tidak mengenal lelah, upaya mereka tetap bertahan. Sejak belum ada pakaian khusus untuk menghadapi pandemi sampai mereka berusaha maksimal mungkin memperjuangkan supaya pakaian-pakaian khusus untuk menjaga tubuh dokter dan juga perawat dalam merawat pasien yang terkena COVID-19 ini. Mereka berjuang, setiap rumah sakit berjuang dan semua pihak berjuang, pemerintah berjuang. Nah, perjuangan mereka kita bawa di dalam doa. Perjuangan mereka kita naikkan di dalam syafaat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita jangan hanya merasa nyaman bahwa diri kita adalah menjadi manusia yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Tidak cukup. Kita hanya berbangga bahwa diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sekali lagi nggak cukup. Tanggung jawab kita adalah mari kita yang sudah menjadi anak-anak tebusan Tuhan. Sebagaimana Timotius yang sudah merasakan mengikuti Paulus dan sudah mengenal Kristus. Maka Paulus pun mengajarkan kepada kita semua. Kita adalah anak-anak tebusannya. Dan kita ditebus karena Kristus. Lah kalau kita sudah ditebus, masa kita hanya bahagia karena kita sudah menjadi orang tebusan? Nah kalau kita hanya merasa bersyukur menjadi orang tebusan loh, terus
Kita hanya akan berbahagia untuk diri kita sendiri. Mari kita berpikir yang positif. Supaya kita melihat bahwa kebaikan Kristus yang dinyatakan itu, yang dinyatakan kepada Paulus, yang dinyatakan kepada Timotius, dinyatakan pula kepada kita, melalui semua pengorbanannya itu, mengajarkan kita apa? Tidak sekedar hanya merasakan keselamatan, pengampunan. Ingat apa yang dikatakan Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Monggo, ayo. Semua saja yang saat ini boleh mendengarkan akan renungan ini. Hati kita gerakkan, hati kita bawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita sepakat gitu ya. Sudah, sehari itu kalau beribu, berjuta orang berdoa, apa yang akan terjadi? Pemulihan. Pemulihan akan terjadi di negeri ini. Kemenangan akan terjadi di negeri ini. Atas apa? Atas COVID-19. Itu yang perlu kita imani. Itu pula yang diajarkan oleh Paulus kepada kita. Kepada Timotius. Supaya kita tidak berhenti untuk terus berdoa dan berdoa. Ada masanya kita berdoa untuk diri sendiri. Tapi sekarang saatnya kita berdoa untuk Ibu Pertiwi yang sedang berduka. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Kita doakan negeri kita. Kita doakan Indonesia. Bapak Ibu bisa menyanyi lagu ini, saudara-saudaraku bisa menyanyi lagu ini, ayo kita nyanyikan. Bukan persoalan bahwa suaraku tidak baik, tapi persoalannya adalah, adakah semangat kita untuk berdoa bagi negeri ini? Hai umat Tuhan, rendahkan dirimu di hadapannya dan berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang aman. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali Indonesia.
Ya, ayo tunjukkan semangatmu. Kita semua harus semangat. Kita berdoa, kita percaya bahwa selalu melalui doa, doa dan doa, tangan kuasa Tuhan akan dinyatakan untuk negeri kita, Indonesia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebagai warga negara, sebagai warga jemaat, sebagai warga Kristiani, kita punya tanggung jawab untuk berdoa bagi negeri ini. Kita percaya bahwa para pemimpin-pemimpin harus kita doakan, supaya mereka yang memiliki kebijakan untuk mengatasi situasi sulit, situasi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, situasi yang terkait dengan situasi ekonomi di negeri ini, demikian juga dinamika yang tengah terjadi di negeri ini. Mari kita bersama angkat pujian, ku percaya janjimu. Kita percaya akan janji Allah yang dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita pujikan bersama, ku percaya janjimu. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama akan mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang akan dipimpin oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati, kita menaikkan doa kita, dan kita bersama-sama untuk menaikkan syafaat. Mari kita tekankan doa kita untuk negeri kita yang tercinta ini. Kita semua rindu, setiap kita berdoa, siapapun panjenengan, dimanapun panjenengan, gereja apapun panjenengan, kita berdoa bagi negeri kita. Kita bawa di dalam doa, kita percaya akan pertolongan Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan bagi saudara-saudara dan saya. Mari kita satu hati dan kita naikkan doa kita pada saat ini. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas semua pertolongan dan anugerah-Mu bagi kami, ya Bapa. Di dalam dinamika kehidupan yang kami jalani, di tengah-tengah kondisi negeri kami terkait dengan wabah COVID-19 yang tentu masih menjadi PR bagi semua pihak. Kami memohon akan campur tangan dan pemeliharaan atas negeri ini. Dan kami bersama-sama sepakat, kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga selalu ada jalan keluar untuk kami semua terlepas dari pandemi COVID-19. Yang secara manusia tentu kami merasa tidak mampu, yang secara manusia kami merasa sangat terbatas, tetapi biarlah kemanusiaan kami serahkan kembali kepadamu, karena Engkaulah yang punya kehidupan, dan di dalam tangan-Mu lah kehidupan kami. Kami percayakan kehidupan kami sandarkan kehidupan kami, dan kami berseru senantiasa kepadamu, ya Allah. Jangan kiranya Kau tinggalkan kami di tengah-tengah situasi sulit ini. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang hadir, membersamai setiap kami, terlebih para pemimpin negeri ini yang membuat kebijakan, para pemimpin negeri ini dari pusat hingga daerah yang berjibaku, yang berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi situasi yang terjadi. Engkau yang senantiasa memberkati Presiden Joko Widodo, juga beserta seluruh menteri dan pihak-pihak yang terkait untuk tetap bisa mengendalikan roda perekonomian negeri ini, supaya kami tetap menjadi negeri yang tangguh walaupun diperhadapkan dengan situasi yang teramat sangat sulit. Terima kasih ya Bapa. Jangan kiranya Kau tinggalkan kami, sertai dan tuntun senantiasa, terutama anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan, yang mendambakan teman hidup, yang dalam kekalutan di tengah-tengah situasi saat ini, yang mengalami PHK, yang mengalami kekurangan ekonomi, yang mengalami kebangkrutan di dalam usahanya, dan yang sedang mengalami berbagai macam konflik di dalam dirinya, demikian juga dengan sesamanya. Tuhan, kami memohon, biarlah kami tetap tiada henti terus berdoa, berharap, dan memohon supaya situasi ini
tidak menenggelamkan kami pada keputusasaan, dan kami senantiasa tiada henti-hentinya berdoa dan memohon sambil terus berupaya untuk menjaga supaya kehidupan kami pribadi demi pribadi tidak runtuh, tidak berputus asa, tidak cemas, tetapi kami terus melangkah percaya, mengamini bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa hadir tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan berkati gereja-gereja, Tuhan berkati keluarga-keluarga Kristen, Tuhan berkati masyarakat yang ada di sekitar kami, supaya mereka tetap bersama-sama mampu menunjukkan keberadaan mereka sebagai warga negara Indonesia yang tangguh, yang saling menolong, saling memperhatikan, saling membantu, saling mengasihi, dan senantiasa berbagi kasih satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada akhirnya Tuhan, kami akan menyerahkan akan segenap keberadaan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Juga di saat kami pada saat ini boleh untuk melakukan segala aktivitas kami selanjutnya, kami memohon kiranya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu selalu akan beserta dengan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, saudara-saudara kami yang tengah ikut merayakan dan mengambil bagian di dalam kegembiraan, kesukacitaan mereka, karena mereka sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan memberkati mereka, Tuhan selalu membersamai mereka, Tuhan selalu melindungi mereka. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi mereka tetap mampu menjaga baik persoalan physical distancing, demikian juga dengan social distancing, sehingga kami bersama-sama berjuang untuk mampu memutus mata rantai sebaran dari COVID-19 ini. Kau memberkati setiap apapun yang saudara-saudara kami lakukan, supaya kesukacitaan mereka di tengah-tengah suasana Hari Raya Idul Fitri selalu akan Tuhan sertai dan Tuhan tuntun dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih ya Bapakku, kalau pada saat ini kami juga usai dari peribadahan ini, dan segala hal yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan tuntun dan Tuhan sertai pula dengan kasih setia-Mu dan dengan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapakku. Inilah seruan, doa, dan pengharapan kami. Permohonan kami naikkan semua doa kami dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa seperti yang kami pujikan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama akan menyatakan syukur melalui persembahan pada saat ini yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan kita juga terus berusaha mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan sebagai dasar persembahan kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian kesaksian Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian kesaksian Alkitab. Amin. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 322, bait pertama sampai ketiga, Terang Matahari. Bapak Ibu, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Sebagai wujud syukur kami, pada saat ini kami memberikan persembahan kami. Kuduskan ya Bapa, agar persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita, dan mari kita bersama-sama undur dengan penuh syukur. Ya. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan dalam suka, dalam duka, sertanya selamanya. Jalan dalam suka, dalam duka,
Bapak, Ibu, dan Saudara, undurlah dan terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara dan saudariku sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Have a new shalom. Kita akan pujikan bersama. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom 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 aleichem. Oke Bapak Ibu, ibadah kita sudah berakhir. Gusti senantiasa menyertai panjenengan. Sekali lagi tetap semangat, hadapi hidupmu dan teruslah berdoa. Dan doakan negeri ini supaya Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Matur nuwun.